Karena kalau zaman dulu kita kenalan, halo bro, kita tukeran kartu nama. Heeh. Kalau sekarang most likely kita bakal tukerannya Instagram. Satu paling penting, kalau nggak ada hal ini semuanya nggak bakal works. Ini fondasinya, yaitu Relate. relatable. Kalau kita nggak relevan, kita nggak relatable, siapa yang tertarik nonton konten kita? Pastinya kita harus memberikan value. Mau entertainment juga value, kita kasih orang kesenangan, penghiburan nonton konten kita. Ini salah satu pilar yang penting juga untuk grow personal branding kita. Kita harus share juga story kita, siapa kita. Dan semakin menarik story kita, itu akan semakin engaging juga untuk orang-orang. Otak bisnisnya kan jalan. Oke, satu orang bisa menghasilkan segini. Mm-mm. Gimana kalau dikali 10 ada orang seperti ini, 20 orang seperti ini. Mungkin dengan rate yang bisa gradually aku tambahin dengan value yang bertambah dan portfolio yang menambah. Lah privilege orang tua, lu dimodalin lah, lu bisa income ratusan juta per bulan cuma modal orang tua hebat. Oke guys, welcome back to Koin Kami Goes to Jakarta. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget nih. Masih muda, umur 17 tahun sudah dapatkan penghasilan ratusan juta per bulan atau 3 digit per bulannya. Sebagai owner agency personal branding ya bro ya. Betul. Halo Oh, semuanya, salam kenal. Aku oh, Brian. Oke, nice to meet you Brian. By the way, kita belum Nice to kenal meet you. ya. Siap. Apa kabar bro? Luar biasa banget, Wah, luar banget. biasa ya. Puji Tuhan. Thank you banget udah datang for your time buat datang menyempatkan diri untuk datang di acara podcast kali ini. My pleasure. Jadi gimana tadi perjalanan? Aman? Wah, Macet aman. nggak? Lumayan macet karena aku dari utara. Oh, dari utara. Sejam kira-kira. Oke, Mm. oke. Nah, ini beneran umur 17 tahun ya, Bro? Beneran umur 17. Jadi aku baru ulang tahun 2 bulan lalu. Oh, jadi Aku beneran umur 17 dapat 3 digit per bulan kayak di kontennya ya, Bro? betul, puji Tuhan. Aduh, mantap banget nih. Jarang-jarang nih, guys, ada yang umurnya 17 tahun udah dapat 3 digit per bulan. Panutan banget. Nah, by the way, can you introduce about yourself more to our audience? Oke, halo semuanya. Aku Brian Frazier Kandani, owner dan CEO dari Frazier Personal Branding Agency. Kami bantu entrepreneurs, businessmen, businesswomen untuk grow trust, authority, attention di social media mereka. Pokoknya tinggal terima beres. Jadi kayak kita mau bikin personal branding, nggak tahu mau konten apa, dibikinin sama Brian. Betul. Aku bantu Oh. terima beres dari A sampai Z. Jadi mulai apa? Mulai taking, scripting. Mulai dari awal kita bakal consultation dulu, Hmm. bakal kita form strateginya gimana Hmm. untuk personal brandingnya, lalu dari scripting, shooting, editing, posting, benar-benar dari A sampai Z kita bantuin. Oh, jadi backgroundnya di bidang apa, Bray? Belum kuliah ya malah ya? Aku kemarin udah ngambil namanya foundation atau Foundation, college, ya. aku ngambil jurusan bisnis. Di mana tuh? Ada namanya UIC. UIC. Di Mm. luar negeri atau di sini? Itu di sini, Oh, International di sini. College. Betul. Kalau nggak salah aku lihat di kontennya ada yang di London, bukan? Di Di London itu Europe. kemarin aku lagi liburan. Kebetulan tempatnya liburan. bagus ngonten. Heeh. Oh, liburan. Kirain itu. Memang stay di sana enggak ya, Bray? Oh, aku enggak, aku base di Jakarta. Oh, bis di Jakarta. Mm-mm. Nah, jadi lulus SMA langsung konten atau gimana? Oke, jadi journey-nya aku lulus SMA 1, Iya. terus aku langsung masuk foundation. Heeh. Jadi itu ada suatu international program. Heeh. Nah, tapi sekarang aku jalanin foundation, aku harusnya lanjut ke diploma, tapi aku lagi ngambil gap year sekarang. Jadi sekarang lagi fokus ngembangin Sekarang bisnis. aku lagi fokus di bisnis, betul. I see. Jadi bisnisnya based di Jakarta ya? Kita juga base di Jakarta, bro. Oh, I see. Jadi bagaimana nih pengalaman pertama Brian bisa terjun ke dunia content creation? Good question. Jadi aku sebenarnya udah mulai ngonten dari umur 11. Oh, Dari masih bocah, aku Heeh. dulu should be menjadi the youngest food vlogger di Indonesia. Aku bermula dari jadi food vlogger di umur 11. Jadi konten di mana tuh, Bro? Dulu itu ngontennya masih di YouTube. I believe IG masih belum ada Reels, jadi masih Hah? diposting di feeds-nya video-videonya. Oh, jadi Mm-mm. long video ya waktu itu. Ada long videonya, betul. Oh, masih ada nggak channelnya tuh? Channelnya masih ada, tapi postnya udah aku archive. Oh, udah di archive. Jadi udah nggak ada lagi ya kalau kita mau lihat video yang zaman Brian kecil. Betul, mungkin ada kalau ada yang repost-repost ya dulu. Oh, iya. Heeh. Oh, I see. Jadi dulu suka nyobain makanan gitu ya? Dulu bermula dari food blogger, Heeh. habis itu merangkap jadi fashion blogger juga, habis itu ya
journey-nya Jadi dari model situ. gitu ya dulu. Nah, kalau di umur 11 aku fokusnya kedua tadi, food vlogger mainly. Hmm. Aku tuh mulai my modeling career, modeling tahun lalu. Hmm. Jadi tahun lalu itu aku baru mulai ngonten, shifting ke fashion awalnya, fashion content creator. Di situ puji Tuhan dapat banyak endorsements, banyak dapat job photoshoot Hmm. juga as a Oh, I model. see. Terus kalau aku lihat sekarang lebih ke personal branding, self development, motivational gitu ya. Gimana kok bisa transition ke situ dari fashion and food pindah ke sini gitu? Oke, good question. Sebenarnya terakhir pas di fashion, walaupun puji Tuhan dapat job, tapi the Hmm. growth dari segi followers, engagementnya masih kurang. Terakhir tuh followersnya paling tinggi di 5.000. Aku hanya naik ribuan dalam hampir setahun. Tapi satu sisi, aku lagi bantu banyak sekali klien-klien aku untuk grow personal branding mereka. Nah, pada saat itu sebenarnya aku tahu cara naikin account aku gimana, tapi masih belum aku lakuin. Nah, takutnya jadi batu Hmm. sandungan. Klien-klien bilang, katanya lu mau grow personal branding gua, lu punya sendiri aja, masih nggak growing. Nah, habis itu aku lagi mikir mau shifting kemana, rebranding diri aku sendiri. Akhirnya aku dapat misi untuk empower anak muda lewat konten-konten aku sekarang. Akhirnya puji Tuhan, growth-nya juga luar biasa. Wah, kalau nggak salah 90.000 dalam berapa lama tuh, Bu? 90.000 kurang lebih dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan Dari ya. 5.000 ke sembilan Wah, puluh keren ribu. banget, Bro. Nah, kalau itu aku lihat konsep kontennya Bro ini sangat baru ya. Quite new. I mean, Hmm, nggak ada yang lakuin itu sebelumnya gitu. Kok bisa kepikiran make like a series like that? Gimana? Oke, untuk series Ah, sebenarnya memang pada dasarnya aku nggak mau menggurui, mm, aku datang ke social media untuk berdampak, hanya untuk sharing. Jadi mm. nama seriesnya kan 16 pembelajaran aku. Benar, benar. Jadi ya aku pengen sharing aja pengalaman pembelajaran aku pribadi di umur 16 dari ngebangun agency. Iya, benar. Nah, oh. Nah, itu sebenarnya konsepnya sangat unik sih, Bro ya. Aku lihat bro juga udah Wah, mulai series iya, ya, keren iya. banget. Yang keren, Bro, nih panutan saya nih. Wah, sama-sama Nah, belajar. jadi kalau kita lihat Brian ambil gap year ya sekarang. Sekarang aku lagi gap year alias cuti kuliah. Oh, jadi menurut kamu kuliah tuh penting nggak sih, Bro? Ini pertanyaan klasik. Eh, Oke, sebelum aku jawab, boleh aku tanya balik, menurut Bro Steven kuliah gimana? menurutku sih penting ya, Bro ya. Kalau Penting ya? aku penting, menurutku kuliah itu seperti umbrella ya, Bro ya. Mm-mm. Seperti payung. Jadi kalau amit-amit bisnis kita ada apa-apa gitu, kita masih bisa kerja jadi profesional with a good salary gitu. Oke, good answer. Hmm. Aku setuju, kuliah itu penting, tapi aku percaya ya kita SD ke untuk SMP, Hmm. SMP untuk SMA, Benar. SMA untuk kuliah, kuliah mungkin kita mau kerja sebentar sama orang, lalu kita buat bisnis ya bro. Yes, that's correct. Dan itu adalah sebuah journey pada Yang umumnya. pada umumnya. Tapi puji Tuhan di SMA 1 habis itu aku bisa dapat kesempatan langsung berbisnis. Jadi aku rasa mungkin pengalaman yang sekarang, bisnis yang sekarang itu lebih penting. Dan untuk kuliah penting sih penting, cuman aku punya kepentingan yang lebih besar sekarang. Dan untuk kuliah aku bisa balik kapan aja, Bro. Mm-mm. Iya, masih muda juga ya. Betul. Jadi mau dilanjutin kan? Wah, itu masih pertimbangan, Bro. I Kita see. lihat ke depannya ya. Jadi bisnis pertamanya apa, Bro? Kalau dibilang bener-bener bisnis, this is my first business. Oh, I see. Mm-mm. Jadi agency ini ya. Agency ini adalah bisnis pertama aku. Jadi start merintis kapan tuh? Start merintis actually kita baru mulai growing dan baru mulai juga di tahun ini, Oh, tahun 2024. ini. Jadi Mm-mm. tujuannya bikin konten itu biar jadi kayak contoh ya buat para klien nih aku udah bisa bikin gitu ya. Yes, itu satu, dan kedua aku juga punya mission untuk empower anak-anak muda. Isi. Jadi sekarang income-nya dari bisnis ini ya. Bro? Untuk sekarang income stream aku masih modeling sih, cuman iseng-iseng aja. Sekarang main fokusnya, main income streamnya itu dari my business, Frazier Personal Branding Agency, sama aku juga terima endorsements, collaborations di personal branding aku sendiri, Oh, jadi modeling sekarang jadi side job ya. Awalnya side main job. job gitu ya. Dulu lumayan sering. Ah, Dari tahun lalu aku banyak income streamnya kalau tahun lalu karena aku bekerja di berbagai macam tempat. jadi Hmm. dulu internship atau gimana? Betul, wah ketebak ya. Jadi tahun lalu di umur 16 itu pas aku baru umur 16, Hmm. puji Tuhan aku dapat kesempatan internship di startup F&B company. Hmm. Selama 3 bulan aku jadi content creator di situ, dan setelah itu aku ngambil banyak banget jobs. Jadi aku ngambil part time jobs di berbagai macam tempat all at once.
Kalau orang tanya kok bisa sih kerja, padahal kan bukannya lagi sekolah. Terakhir aku lagi dapat kesempatan untuk libur 7 bulan karena lagi mau pindah ke sekolah. Jadi aku maksimalin kerja di situ. Oh, I see. Jadi sekali kerja berapa company waktu itu? Terakhir aku di peaknya paling banyak aku bekerja di empat Wow, 4. empat tempat yang berbeda. Dan itu jadi content creation semua, bagian sosmed gitu. Beragam banget bro. Aku terakhir juga jadi social media specialist, aku jadi content creator, aku jadi host TikTok live, aku juga Oh, jualan baju. Etalase 37 ya guys, beli mau try on yang mana lagi, aku juga pernah. Jadi semuanya jadi puji everything Tuhan you try already ya. betul, tapi semuanya di industri digital ini, That's media. why you are passionate di bidang ini gitu ya. Betul, pengalaman yang aku akumulasi dan skill yang aku udah akumulasi selama tahun lalu bisa berbuah menjadi agensi sekarang. Nah, ini mungkin banyak yang penasaran nih, Bay. Kok bisa anak umur 17 tahun punya income sebesar itu gitu? Apakah itu langsung instan atau gimana nih prosesnya? Oh, it's not instant. Ya. Tahun lalu, kalau kita trace back dari awal, umur Hmm. 11 aku udah mulai ngonten makanan dan lain-lain. Dibilang menghasilkan, gak juga. Itu aku Oh. cuma dapat kiriman makanan gratis, aku review. Jadi dibilang making money, gak juga. Dan di trace back dari tahun lalu, aku internship. Dan semua part-time job yang aku ambil tadi, yang aku mention, semuanya juga lumayan underpaid kalau dibandingkan sama UMR. Jadi, aku mulai dari yang kecil sih, start small sih bro. Start small Start small. last year. Last year Nah, mulai itu intensif. berarti dari kliennya masih gimana nih cari kliennya prosesnya waktu itu? Awal-awal. Oke, agency ini klien pertamanya sebenarnya aku bermula dari freelance content creator. Jadi aku ada networking, ketemu sama satu orang di sebuah seminar, terus dia tanya-tanya, akhirnya aku bisa melihat dia punya kebutuhan. Dia memulai personal branding konten, tapi dia nggak ngerti caranya gimana. So kita kontak-kontakan, kita deal. Di situ aku masih mulai sebagai freelance content creator buat dia. Jadi di Mm-mm. awal itu kamu kepikiran ide ini karena orang itu gitu. Salah satu pemicunya itu. Nah, otak bisnisnya kan jalan. Oke, satu orang bisa menghasilkan segini. Mm-mm. Gimana kalau dikali 10 ada orang seperti ini, 20 orang seperti ini. Mungkin dengan rate yang bisa gradually aku tambahin dengan value yang bertambah dan portfolio yang menambah. I see. That's nice. Jadi awal pelan-pelan sampai 2 digit, akhirnya 3 digit gitu. Betul, awalnya dari freelance. Pertama hire tim pelan-pelan, nambah klien, hire tim sampai sekarang puji Tuhan bisa punya puluhan klien dengan belasan tim. Oh, udah belasan ya timnya. Nah, Betul. itu berarti tiap tim job desk-nya beda-beda. Beda-beda. Eh, jadi bisnis agensinya Brian ini gimana sih sebenarnya kerjanya? Bisa di-explain workflow-nya gitu biar teman-teman tahu. Workflow untuk kliennya. Ah, benar. Jadi Oke. kliennya itu bisa dapat apa aja gitu. Oke, biasa dari kita outputnya itu adalah kita ada janji kontrak berapa bulannya dengan klien Heeh. dan kita punya output videosnya. Jadi Hmm. benar-benar moto aku terima beres. Terima beres ya. Karena business is about solving problem. Dan banyak entrepreneurs, businessman, businesswoman ini butuh personal branding. Tapi aku pribadi yang udah berpengalaman di dunia ini tetap takes time buat bikin konten yang baik sendiri. Apalagi mereka yang lagi sibuk bisnis, sibuk keluarga, masa berjam-jam sehari untuk bikin konten, sayang banget. Jadi aku bantu mereka terima beres dari A sampai Z. Mereka cuma perlu setor muka aja setiap bulan sekali selama sekitar 3 jam untuk syuting Oh, jadi gitu. 3 jam syuting berapa konten tuh? 15. 15. Jadi klien aku benar-benar efisiensi waktunya luar biasa sih aku solve. Dalam sebulan 3 jam output 15 konten untuk 1 bulan. Oh, jadi nggak perlu syuting-syuting lagi ya setelah itu. Betul. Wow, that's nice. Jadi Betul. orangnya Brian datang buat syuting ya? Betul, kita juga baru buka kantor bulan lalu Hmm. dan kita juga sediain lokasi untuk klien-klien kita syuting supaya bisa lebih proper. Oh, jadi ada yang ke Brian ke rumah, ada yang klien ke kantor. Betul. I see. Nah, itu di postnya di mana? TikTok, Instagram, YouTube. Oke, kita fokusnya untuk klien di Instagram. Instagram doang ya? Tapi banyak juga yang di mirror ke TikTok. Hmm. Tapi kita mainly on Instagram sih platformnya. Why you choose Instagram? Oke, good question. Karena kalau zaman dulu kita kenalan, halo bro, kita tukeran kartu nama. Hah. Kalau sekarang most likely kita bakal tukerannya Instagram. Jadi ini menjadi sebuah digital portfolio kita. Hmm.
Gitu sih. Jadi Instagram udah kayak kartu nama versi digital ya. Betul, sekarang kenalan sama orang, bro, sis, IG-nya apa, IG-nya apa, Oh, jadi kalau gitu. ada orang yang mau mirahin deh sekalian ke TikTok, YouTube Short, nggak apa-apa ya. Bisa. Dan Bisa. kita kan juga kenalnya dari Instagram ya, bro. Iya, benar juga. Berarti Betul. memang Instagram nih digital name card ya, bro ya. Betul. Jadi kita bangun personal identity kita lewat Instagram. Nah, Setuju. kalau menurut Bro Brian nih, gimana cara kita bisa attract audience yang benar dan achieve growth yang konsisten dalam membangun our Instagram gitu? Oke. Jadi poin yang paling penting dalam growing personal branding kita, Hmm, satu paling penting, kalau nggak ada hal ini, semuanya nggak bakal works. Ini fondasinya, yaitu relate. relatable. Kalau kita nggak relevan, kita nggak relatable, siapa yang tertarik nonton konten kita? Benar. Yes. Dan kedua, value. Value, pastinya kita harus memberikan value. Mau entertainment juga value, kita kasih orang kesenangan, penghiburan nonton konten kita. Jadi kalau kata value nggak selalu harus edukasi. Entertainment pun itu adalah value. Ya, dan yang nextnya juga story. Ini salah satu pilar yang penting juga untuk grow personal branding kita. Kita harus share juga story kita, siapa kita. Dan semakin menarik story kita, itu akan semakin engaging juga untuk orang-orang. Karena namanya personal branding ada kata personal. Personal berhubungan dengan story kita. Gitu, bro. Jadi storytellingnya harus bagus nih ya, Bro. Betul. Dan Itu harus dibalance juga sama balance, value value, dan achievement kita dan untuk achievement. credibility. Jadi kita harus bikin script yang bisa kita ada di sepatunya orang-orang itu gitu ya. Betul, dan di belakang script itu adalah strateginya. I see. Ya, Nah, kalau aku lihat sekarang Bro Brian umur 17 udah punya belasan tim. Is betul. there any difficulty manage your team itu? Difficulty pastinya di semua bisnis, semua orang pasti akan face challenge, difficulty dalam handling tim. Mm-mm. Kalau aku pribadi, karena aku masih baru mulai di 2 tahun ini, jadi aku masih explore, Mm-mm. aku terus masih belajar untuk improve leadership aku sih di usia 17. Hmm. Tapi so far untuk challenge, puji Tuhan aman. Dibilang challenge yang berat banget, enggak juga. Aku bisa, puji Tuhan, manage tim dengan baik sih, belasan I orang ini see. untuk Nah, deliver ke klien. terus kalau untuk deliver ke klien, untuk scripting Brian handle sendiri atau udah tim? Oke, untuk scripting ada tim. Oh, udah ada tim. Udah ada tim. Jadi sekarang lebih ke controlling sama cari klien. Betul sekali, ketebak Betul. banget ya. Iya, jadi aku sekarang masih monitor quality, aku training tim aku build their competence. Jadi di mana tim aku datang ke aku bukan cuma dapat duit, bro, tapi mereka bisa dapat improvement di skill set mereka, di mindset mereka, gitu. I see. Nah, menurutku sih bagian yang paling penting, paling sulit dalam content creator tuh scripting sih, bro. How do you choose your team supaya mereka jadi sangat kompeten di bidang ini gitu? Betul. Dari semua posisi so far memang yang paling challenging untuk kita dapat yang benar-benar kompeten adalah di scriptwriter. Benar. Karena my clients bikin konten-konten edukasi, Hmm. dan konten edukasi itu pastinya harus berbobot. Jadi kita nggak bisa ngambil sembarang orang untuk nulis. Dan proses hiring aku nggak selalu harus cari seorang yang 10/10. 7/10 aku welcome, tapi dengan hati mau belajar. So aku juga rutin sih ada training buat scriptwriters aku. I Aku see. ajarin, anytime mereka mau tanya, silakan tanya ke aku. Gitu. Jadi aku juga build competence mereka, dan untuk beberapa script juga masih aku audit sendiri kok. Gitu. Jadi sebelum di deliver ke klien ya. Betul, semuanya harus meet standarnya kita. Jadi kamu langsung bikinkan 15 draft, terus kamu juga ngepostin di IG-nya mereka gitu. Betul, tim kita akan postin juga. Jadi kliennya nggak usah ngapa-ngapain ya. Gak usah ngapa-ngapain. Oh, Setor muka aja sebulan 2-3 jam, terima beres. terima beres ya. Literally terima Gitu. beres. Oh. Mm-mm. Nah, kalau aku lihat kliennya kebanyakan di bidang apa edukasi ya. Betul, Kebanyakan semuanya di bidang konten industri apa edukasi. nih? Klien-klien aku banyak dari insurance. 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 Oh, jadi insurance yang mau branding di mereka ya. Betul, aku bantu banyak insurance leaders. Kenapa? Aku juga awalnya kaget, wih kita booming banget di insurance. Karena stigma insurance di Indonesia kurang baik. Bahkan bukan kurang baik doang, jelek. Nah, Suka dibercandain, POV, teman lama tiba-tiba ngechat, tiba-tiba bawa iPad nawarin asuransi. Stigma mereka kurang baik. Dan untuk bisa build trust dan authority, supaya mereka nggak
kemakan sama stigma itu, personal branding akan sangat ngebantu gitu. Benar-benar. Jadi selain insurance ada apa lagi? Selain insurance, kita ada punya klien dari punya bisnis yacht kapal. Mm-mm. Aku juga punya klien dari dunia teknologi dan finance dan berbagai macam lagi sih. Oh, Bro. yang kamu collab barusan ya? Yang di Yachts. Di yacht betul. Benar. Itu klien aku Oh, I juga. see. Nah, kalau dalam manage bisnis ini pengalaman paling susah menurut Brian apa? Dalam manage bisnis ini, Benar. hmm, pastinya adalah di mana aku learning by doing. Mm. Jadi saat aku mulai bisnis ini, aku mulai dengan modal nekat dan terus mau belajar. Jadi saat aku mulai bisnis ini, aku belum tahu semua selak-beluknya. Jadi problem datang, oke ini pembelajaran, problem datang ini pembelajaran, challenge datang ini pembelajaran. Jadi bener-bener aku learning by doing, aku explore journey-nya. Jadi saat aku mulai belum clear semuanya, Oh, tapi aku cari tahu step by step, learning by doing. Mulai dulu aja. mulai dulu aja. Betul. Berarti awalnya tanpa modal nih ya, Bro? Aku mulai tanpa modal karena Benar. again aku mulainya sebagai freelance. Nah, Paling modal HP aja sih. modal apa aja. Iya. Jadi kalau ada yang bilang harus cari modal dulu buat mulai bisnis, salah ya, Bro? Banyak alasan itu jujur ya. Banyak alasan. Karena terbukti kok banyak orang bisa mulai bisnis tanpa modal atau bahkan dengan modal yang minim. Jadi tanggapan kamu salah ya kalau ada yang statement seperti itu. Betul. Semua bisa dimulai kok. Semua bisa dimulai. Start small. Start Start small. small. Kayak Tokopedia, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang banyak creator di Indonesia, tapi mungkin kalau kreatornya Brian ini yang udah punya bisnis dulu ya, kebanyakan kliennya. Betul. Nah. Klien-klien aku semuanya entrepreneurs, I businessman, see. businesswoman. Soalnya kalau kita lihat di Indonesia ini ada banyak creator yang followernya banyak, tapi dia nggak bisa menghasilkan income. Gimana menurut Brian? Nah, itu di zaman sekarang mungkin metrik yang hanya kita banggakan, kita dewakan, wow, followers dia 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi bukan berarti sih, bro. Bukan berarti, karena aku sendiri juga pernah jadi content creator fashion. Bergantung dari endorsements, jobs, sangat fluktuatif sih. Gak menjanjikan. Bahaya gak sih hidup kayak gitu? Bahaya, Income-nya gak menjanjikan. nggak pasti. Betul, justru di zaman sekarang kreator-kreator itu mulai maju untuk promosikan bisnisnya. Contohnya kita bisa lihat orang terkaya di dunia aja Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia Bill Gates. Dia personal branding loh bro di Instagram. Iya benar. Orang-orang sukses di Indonesia juga personal branding. Andrew Susanto, Pak Hermanto, Tanoko, semuanya juga personal branding. Gitu. Jadi sebenarnya menurutku jangan terlalu bergantung dengan satu stream of income sih again. Apalagi yang sangat fluktuatif seperti content creation. I see. Jadi menurut saya sih juga seperti itu. Jadi ada baiknya kita ngonten sambil bikin bisnis juga ya. Jadi personal branding kita bisa kita gunakan untuk menghasilkan income yang lain. Betul. Jadi not only depending on endorsement, right? Betul, dengan trust dan authority-nya Ha-ha. dan attention-nya sudah di-build di muka kita. Benar. Orang udah kenal kita siapa. Apapun yang kita mau jual, begitu udah dapat trust dan attention-nya, semuanya bisa kita jual. Misalnya di tahun ini kita lagi jualan es krim kita laku. 3 tahun lagi kita mau jualan jam tangan kita laku. Karena base-nya di kita. Gitu. I feel that kalau kita udah mulai ngonten dan we are already quite well known gitu ya, Pak ya. Itu orang kalau kayak mau transfer duit dengan nominal yang lumayan gede, they already trust ke kita gitu tanpa harus verify. Kalau menurut kamu apa nih yang berubah setelah kamu mulai content creation? Apakah orang-orang itu nge-view kamu sebagai berbeda atau gimana? Betul, kita bagi 2 benefit dari content creation. Yang pertama ada direct leads. Direct leads itu ya kita dapat klien, dapat job langsung dari konten kita. Dan satunya lagi adalah indirect leads, di mana kita sudah build our digital portfolio. Oke, analogi simpelnya bayangin tiba-tiba ada akun, zero post, nggak ada postingannya, followernya cuma 100 orang, private account tiba-tiba ngechat bro, podcast yuk. Bro bakal kira, wih scam lah ini. Dibanding yang chat bro langsung ke saya, wih followersnya 80-an ribu ya sekarang. Kontennya juga luar biasa, itu langsung dapat trustnya secara instan. Mungkin kita belum kenalan sebelumnya, tapi karena portfolio bro, karena Instagram bro, itu udah dapat trust yang luar biasa. Jadi itu tuh namanya betul indirect leads. Benar.
Dan aku juga merasakan sih benefit dari personal branding, bisa kenal sama bro dari Instagram, Benar-benar. dari personal branding, bisa diundang Soalnya podcast. I feel that setuju banget sih bro. Jadi Mm-mm. kayak tiba-tiba ada stranger mau deal apa gitu, dia transfer duit miliaran tanpa perlu kenal aku itu bisa kejadian gitu. Hmm, Which is amazing gitu loh bro. Kalau saya transfer miliaran kan, waduh nanti takut ketipu gitu kan iya, bro ya. karena Ini personal branding ya. iya, tapi ini Wow. ada yang wah berani transfer miliaran ini nggak ketemu saya ini. Mm-mm. Kok bisa gitu ya? Kan itu berarti personal branding make an impact gitu. Sangat impactful, I betul. see. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang manage financial, gimana sih cara anak muda 17 tahun ini ngatur finansialnya? Oke, ini klasik ya pertanyaannya. Dan untuk anak muda aku bener-bener suggest, pasti bro juga setuju untuk invest leher ke atas. Invest di edukasi, jangan takut untuk beli buku, jangan pelit-pelit untuk beli seminar, course, semuanya yang untuk ngeboost kita punya value. Dan nextnya kalau mungkin income-nya udah lumayan wise juga untuk bisa diinvest ke financial market, bisa consider sih Ya, industri yang benar-benar dipahami ya, jangan cuma karena FOMO, iya betul ya? jangan ikut-ikutan ya, bro ya. Betul, Harus paham dulu ya. betul. Nah, itu Brian gimana? Misal ada income 100, gimana baginya biasanya? Oke, untuk 100 value aku pribadi, aku langsung 10% aku sisihkan Hmm, untuk perpuluhan, perpuluhan. Oke. perpuluhan. Dan sisa 90%-nya sebenarnya lumayan dinamis sih. Aku nggak ngepost yang benar-benar fix berapa, tapi aku orangnya juga lumayan hemat sih untuk pengeluaran diri sendiri. Jadi selama aku udah masukin perpuluhan, udah bayar operasional bisnis, mungkin bisa bantu orang, dan sisanya aku suka untuk invest sih banyak-banyak, sebanyak mungkin. Nah, Brian invest juga ya berarti ya? Betul. Aset apa nih yang jadi prioritasnya, Brian? Oke, kalau invest aku juga tetap pastinya harus pegang cash, Hmm. dan aku juga udah ada main di saham dan kripto. Hmm. Jadi sahamnya berapa persen? Saham, wah aku lupa angka exact ya bro. Kira-kira aja. Saham kayaknya ada di 20%. Oh, crypto 10 berarti. Kripto mungkin ada sekitar di 60%, Oh, lebih 70%. banyak malah ya. Betul, aku lumayan lebih banyak di kripto untuk sekarang, dan aku juga pegang cash. Tapi ini angkanya nggak exact ya. Iya, Aku iya, nggak it's okay. aku nggak hafal Ya, just persisnya approximate berapa. aja. Betul. Jadi Gitu. gimana kok bisa interested di crypto, di saham itu? Awalnya gimana? Dari tahun lalu atau 2 tahun lalu bahkan aku sudah pelajari saham. Aku udah ikut beberapa kelas, aku pelajari di YouTube. Aku udah mulai invest di saham, dan akhir-akhir ini kripto, dari nonton konten bro juga, dari lihat poin kami, wah Hah? ternyata ada opportunity Ah. kripto. Jadi aku mulai pelajari, saat aku mulai paham, aku baru mulai berani invest pelan-pelan sih. Oh, jadi startnya tahun lalu. Untuk kripto tahun ini, Oh, tahun ini. Saham tahun lalu. saham tahun lalu, Oh, tapi betul. kok bisa besaran di crypto ya? Hebat juga ya. Dipindahin. Dan Dipindahin. sekarang juga income streamnya juga lebih growing dari Ah. dulu. Jadi ya seperti itu kurang lebih. Jadi sekarang udah nggak terima uang jajan ya dari papa mama. Wah, udah putus uang jajan, puji Tuhan. Dari Udah nggak kapan terima. tuh? Uang jajan dari tahun ini udah nggak terima. Oh, mulai tahun ini ya. Betul. Hebat nih. Jadi banyak orang yang sekarang masih umur 17 kan masih ngandalin orang tuanya ya, gue ya. Betul. Bahkan di umur 20-an ke atas juga nih. Wah, iya. Kalau tanggapan bro gimana orang-orang yang kayak gitu? Oke, memang tanggung jawab orang tua untuk mendanai, bertanggung jawab sama anaknya sendiri. Tapi untuk umur 17, I think still okay. Tapi kalau udah mulai ke umur 25, 30, udah selesai kuliah, udah tanggung jawabnya sih sebenarnya. Common Hmm, sense aja sebenarnya tanggung jawab. Justru sebaliknya, soon kita yang bakal shifting untuk kita yang mendanai, kita yang support orang tua kita. That's the benar. goal sih. Karena sebetulnya seorang pria itu value-nya harus bisa menjadi yang provide values kan untuk keluarga Betul, mereka. man is a provider. Iya. Jadi Mm-mm. nggak boleh kan kalau gantung terus. Waduh, sebaiknya jangan ya. Kasihan udah puluhan tahun orang tua kita cover. Jadi Mm-mm. apa sih yang membuat bro ini punya drive untuk sukses di usia yang sangat muda itu? Oke, good question. Mungkin banyak orang juga bingung karena dibilang aku datang dari nol. Gak juga, aku open aja. Aku datang dari keluarga yang cukup nyaman.
Dan drive aku apa? Karena aku sadar sih bro, kita hidup di dunia ini cuma bentar. Mau selama-lamanya paling berapa lama sih? 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tapi kenyataannya kita juga nggak tahu. Kita hidup sampai kapan, dikasih kesempatan sama Tuhan kapan. Jadi kenapa enggak di yang kehidupan tanpa kepastian ini, kenapa kita nggak maksimalin? Dan Benar. dengan kita maksimalin, kita bukan cuma buat enak sendiri ya. Oke, dapat uang, kita bisa traveling, kita bisa beli apapun yang kita mau. Kita maksimalin dengan kepercayaan Tuhan. Kita udah dikasih kesempatan hidup untuk bisa bantu orang lain, bisa menyenangkan orang tua, dan masih banyak hal lain sih bro. Hmm. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang lagian mau cari duit jadi lebih gampang ya, Bro, ya, kalau kita lihat. Betul. Karena di zaman saya dulu waktu masih seumuran Bro, aku juga udah mulai bisnis sebenarnya Oh ya, dari bisnis apa tuh bro? usia 15 tahun. Wah, lebih muda lagi. Enggak, tapi enggak ada personal branding-brandingan dulu. Jadi di zaman dulu aku jualan online, Bro, di Kaskus. Jadi Hmm, zaman dulu kan belum ada Tokopedia, belum ada Bukalapak, belum ada gitu-gituan. Jadi kita iseng-iseng aja waktu itu benernya tanpa modal juga, Bro. Kalau sekarang mungkin bilangnya dropship. Jadi oh aku oke. beli di orang terus aku lempar lagi kayak gitu. Awalnya kayak gitu, terus akhirnya kembang jadi reseller, terus akhirnya bisa jualan lagi. Waktu itu kita banyak jualan game waktu itu. Wow, kalau boleh tahu drive-nya bro apa untuk mulai bisnis dari usia 15, sangat muda? Kalau aku sih quite the same with you. Jadi aku punya kayak responsibility. Sebenarnya kita sama sih, Bro. Aku juga bukan dari keluarga yang middle low atau berkekurangan gitu. But I have a drive kayak aku ini mau responsible semudah mungkin gitu. Make my Betul. parents proud dan aku mau dikenal bukan kayak oh kamu ini anaknya ini gitu. Tapi aku mau dikenal karena Steven saya sukses karena diri saya Namamu sendiri. sendiri, wah mantap. Eh, Keren, sama kita. nah, Oke. sekarang, jadi value yang kamu pegang dalam hidupnya apa? Yang paling penting menurut kamu? Kalau tanya aku pribadi, value yang aku paling pegang, jawaban aku personal ya, firman Tuhan sih bro. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi firman apa yang paling mengena di kamu? Actually, sebenarnya pedoman aku, apapun yang terjadi, aku balik lagi ke firman Tuhan, which is keseluruhan. So, Tapi kalau ditanya apa yang aku suka, salah satu ayatnya, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan kita percaya ya bahwa Tuhan itu memilih kata-katanya dengan baik. Nggak mungkin dia bohong, dia pasti menggenapi janjinya. hmm, Saat dia bilang semua, pasti semuanya akan ditambahkan. Jadi prioritasnya nomor satu Tuhan sih. nomor satu Tuhan. Betul. Ya, saya lihat di kontennya Bro juga selalu mengawali dengan berdoa, benar. Betul. Jadi tiap kali melakukan activity selalu berdoa. Betul, sebelum podcast tadi di mobil doa dulu. Oh, itu mantap, mantap. Iya, Nah, terus ada nggak nih Bro struggle tersendiri if you have this kind of life gitu? this kind of life ya. Hmm. Mungkin dengan percepatannya season of life aku, di mana pada umumnya Bisa anak umur dibilang kamu lebih dewasa ya dari anak-anak seumur kamu. wah, mungkin ya, puji Tuhan. Iya, mungkin di umur 17 yang dimana pada umumnya secara general Masih main-main gitu. masih fokus sekolah, masih fokus kuliah, have fun, aku harus melakukan pengorbanan sih bro. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu butuh pengorbanan. Banyak sekali yang nanya, gimana kak caranya di umur 17 bisa bisnis, bisa berkembang? Satu jawaban sih, pengorbanan. Gitu bro. Jadi apa nih yang kamu sacrifice? Dimana dulu aku bisa punya waktu main dengan teman yang sangat banyak, sekarang jadi sangat terbatas. Dan kedua, aku mempunyai tanggung jawab dan beban yang lebih sih, karena again aku punya tim, aku punya orang yang bergantung ke aku dari segi financial juga, jadi aku harus memiliki tanggung jawab itu juga untuk mereka. Jadi sekarang sacrifice-nya udah kita buang waktu main-main, terus kita juga punya tanggung jawab nih buat kasih makan ke tim kita gitu ya. Betul, Iya, otak kita kan bukan cuma mikirin diri kita sendiri lagi, kita jadi punya tanggung jawab ke banyak orang lain gitu. I see. Jadi berarti parents support ya kamu bisnis ini. Puji Tuhan, kalau ditanya privilege apa terbesar dalam hidup, aku punya parents yang sangat suportif. Aku punya parents yang udah tanamin value yang luar biasa dari aku kecil. Jadi dari kecil udah diajarin kamu harus bisnis sendiri atau gimana? Kalau untuk bisnis, enggak. Enggak. Tapi lebih ke value-value hidup sih. Again, yang value aku bilang tadi juga firman Tuhan, dan value value baik lainnya udah aku ditanamin dari kecil. Jadi ini inisiatif sendiri ya, Bre?
Betul, dan kalau ditanya, "Ah lah privilege orang tua, lu dimodalin lah, lu bisa income ratusan juta per bulan cuma modal orang tua hebat." Memang orang tua aku hebat, memang karena orang tua aku, tapi bukan dari segi financial. Hmm, Bisnis ini aku rintis, aku grow, tanpa modal tadi. nol modalnya. Nah, Betul, nol modal dari orang tua. Semuanya aku sendiri. jadi peran orang tua apa, baik dalam karir kamu sekarang? Peran orang tua, aku menganggap orang tua aku sebagai mentor sih bro. Mentor ya? Iya, aku sharing seluruhnya ke mereka. Lebih ke value sih mereka support aku ya, dan itu yang lebih mahal daripada uang bro. Pasti bro juga setuju ya. Benar. Value, tuntunan, support itu lebih mahal dari uang. Dan mungkin kalau ditanya mereka support apa dari segi financial, paling terakhir pas aku magang dibantuin cover transportnya. Seperti itu sih, simpel aja, bukan yang dimodalin invest 1 miliar, Benar, enggak benar. sama sekali. Nah, Betul. tapi kan banyak ya bro ya yang hate comments kalau kita bikin konten kayak gini nih. Nah, gimana bro cara manage hate comments atau hater-hater di luar sana? Bro juga Mengingat ngalamin hate comments. profesi content creator gitu. Iya, semua pasti ngalamin. Konten kita kan juga lumayan mirip ya arahnya ya. Iya, jadi kan pasti sama bro dapat hate comment. Betul, dan hate commentnya bentuknya pasti mirip ya, model Mirip, mirip, mirip. privilege, Iya. hoki, Ah, dan benar, lain-lain. benar. Justru thank you, Thank you ya. thank you lah. Naikin engagement kita. Orang komen, share, naikin engagement. Bantu kita viral. Kita Jadi rugi apa? eh, Kita rugi jadi apa? yang keyboard warrior itu bantu kita ya. Justru mereka yang supporter kita. Oh, gitu. Iya, jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan, as long as itu benar, mau orang hate comment, ya terus kenapa? Orang kita tahu kita benar. Iya, kita nggak ngelakuin apa-apa yang Betul, salah ya. justru mereka malah kasih kita engagement. Thank you, Thank you ya. thank you. Jadi banyak kan yang komen privilege gitu ya. Orang tuanya kaya gitu ya. Dan itu sih sebenarnya Jadi gimana? Privilege penting nggak sih, Bre? penting. Dan aku yakin semua orang punya privilege. Ini yang mungkin kontroversi yang di konten aku, yang banyak orang nggak setuju. Tapi aku pengen bilang, semua orang itu punya privilege. Mau datang dari keluarga super kaya, mau datang dari keluarga super susah, semuanya punya privilege masing-masing. Pertanyaannya, kita bisa lihat privilege kita apa enggak? Dan pertanyaan selanjutnya, kita bisa maksimalin privilege kita apa enggak? Kenyataannya banyak sekali orang lahir dari keluarga super kaya, aku pun lihat depan mata, aku kenal, dengan privilege sebanyak itu mereka nggak bisa lihat, mereka lihat pun mereka nggak bisa maksimalin. Dibanding Hmm, aku kenal banyak mentor-mentor aku yang mulai benar-benar dari nol, bahkan minus, privilege uang itu hampir nggak ada sama sekali, tapi justru mereka ambil cerita itu menjadi privilege mereka, menjadi ambisi drive mereka, mereka maksimalin sense of urgency itu. benar sih. Kalau kita lahir dari keluarga yang mampu, biasanya kita malah jadi malas-malesan ya, Bre. Betul, nggak menutup kemungkinan banyak yang menjadi seperti itu. Heeh. Jadi mereka mengandalkan harta orang tua kita, tua mereka, padahal mereka nggak sadar kalau harta itu dikeruin terus juga lama-lama habis ya, Bre. Betul, betul. Kalau kita nggak bisa manage dengan benar ya. Iya, I see. Jadi kita nggak setuju ya dengan statement privilege itu. privilege itu memang penting dan semua orang punya privilege, yang penting kita bisa lihat dan bisa maksimalin atau enggak. Benar. Kalau dari aku seperti itu. Sebenarnya aku pernah nanggepin kayak kita punya privilege kok. Kamu bisa scrolling TikTok, IG itu kan juga privilege ya, Bray. Betul, banyak orang hasilin puluhan miliar, ratusan miliar dari social media doang. Iya. Padahal mereka malah tidur scrolling gitu ya. Betul, betul, daripada sibuk Heeh, ngatain orang heeh, privilege, mending lihat deh privilege sendiri apa. heeh. Karena ngatain orang privilege nggak akan bawa kita kemana-mana kok. Kalau emang dia beneran privilege secara finansial, terus kenapa? Ya udah daripada ngerasani orang, ya mending kita stop kan. Betul, lihat diri kita sendiri. Lihat diri kita sendiri, value Betul, apa yang bisa kita give ke society. itu dia. Dan kita apa yang bisa kita ubah jadi bisnis, we make a business idea Betul, gitu. betul. Jadi kalau menurut Brian nih, kalau orang ada privilege sama seperti Brian kayak sekarang, bisa nggak sih mereka punya drive atau achieve yang sama seperti Brian? Pastinya bisa, tapi again ini sangat personal, balik lagi ke masing-masing. Drive itu memang harus real, kita alamin, nggak bisa kita pura-pura. Hmm. Karena kalau kita pura-pura akan menjadi drive yang fondasinya lemah, nggak akan sustain. Hmm. Nggak akan sustain. Kita perlu bener-bener tahu dulu purpose-nya apa. Kenapa? Kita mau kemana sih? Kalau kita mau ke Bandung, pasti kita rela 3 jam dari Jakarta. Benar.
gitu. Kita rela nggak bayar harganya untuk ke Bandung, untuk sukses. Kalau kita nggak kalau kita nggak benar-benar pengen untuk sukses, pastinya tengah jalan begitu susah sedikit, challenging sedikit, kita quit karena kita nggak berani rela bayar harganya untuk sukses. Benar, soalnya kayak orang yang lahir di keluarga kayak Brian sekarang, I mean nggak berkekurangan, keluarga yang mampu, kebanyakan males. Betul, mungkin teman-teman yang kondisinya seperti kita Heeh, juga sebenarnya nggak menjamin kok, nggak menjamin. nggak menjamin ya. Betul, everyone punya kesempatan sih. Cuma jadi depends on each person ya. Mereka mau Betul, kayak gimana, ada drive nggak untuk sukses dan mau action nggak gitu. betul. Jadi kalau misalnya nih, Brian mau kirim pesan ke Brian 10 years later in the future, apa yang mau Brian sampaikan nih? Wah, ini pertanyaannya deep nih, lumayan deep nih. Oke, ini pesan untuk Brian 10 tahun lagi. Pasti udah jauh di atas sana, you did great. Mungkin Brian yang di sini coba bakal memandang ke atas, nggak bakal nyangka udah bisa nyampe situ. Brian, aneh ya ngomong sama diri sendiri ya. Iya. Cuman Brian, ingat sama value kamu apa, ingat alasan kamu mulai kenapa, jangan pernah quit dari value kamu. Ah, that's great. Because you are 10 years younger than me. Jadi 10 tahun lagi. Oh, kayak ngomong sama bro ya. Nah, thank you ya bro. Jadi di podcast dengan Brian ini kita udah belajar banyak nih. Mulai dari gimana umur 17 tahun bisa punya value seperti itu. What drive Brian to be successful right now. And gimana bisnis Brian ini bekerja. Dan juga gimana Brian manage his financial. Thank you so much Betul, ya Brian for your time. thank you so much opportunity-nya. Okay. So thank you guys. See you guys in the next podcast and bye bye.